Surat itu datang tanpa tanda formalitas mewah, hanya secarik kertas dengan kop sederhana dan tulisan tangan seorang kiai sepuh. Tapi maknanya bergema jauh melampaui tinta dan kata. Di tengah hiruk-pikuk protokol istana, undangan dari para ulama kampung Nu se-Jawa Timur itu seperti angin dari masa lalu yang membawa pesan sunyi, datanglah, jika kau benar-benar mau mendengar. Bagi sebagian orang, itu undangan spiritual. Bagi lainnya, mungkin jebakan diam-diam. Di ruang kerja yang tenang namun tegang, Gibran memandangi surat itu tanpa suara. Para penasihatnya menggeleng, sebagian menahan tawa, sebagian lagi menatapnya dengan wajah cemas. Mas Gibran, ujar seorang senior dengan nada pelan tapi tegas, Madura itu bukan panggung. Mereka bukan penonton yang mudah digoda gestur modernitas. Seorang lainnya menambahkan, yang mereka hormati bukan jabatanmu, tapi siapa gurumu, siapa yang kau dengar, dan siapa yang kau takuti dalam diam. Ruangan itu sejenak membeku, namun, Gibran tidak menjawab mereka. Ia hanya berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap langit senja yang mulai menggelap. Bayangan ayahnya muncul di benaknya, seseorang yang pernah dibentak ulama, namun memilih diam dan mencium tangan mereka. Kalau kau ingin mengerti negeri ini, kata ayahnya waktu itu, datanglah ke tempat yang tidak mencarimu. Dengarlah mereka yang tidak ingin difoto bersamamu. Dan kini, waktunya tiba. Keputusan pun dibuat. Tak ada konvoi besar, tak ada panggung megah. Gibran memilih datang dengan tenang, hanya membawa segenggam niat dan sehelai tekad, untuk hadir bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai anak bangsa yang ingin belajar dari suara hati para penjaga tradisi. Ia tahu, langkah ini bisa berakhir dengan penolakan atau malah mempermalukannya. Tapi justru disitulah nilainya, keberanian untuk tidak disambut, tapi tetap datang. Di luar istana, langit Jakarta mulai mendung. Di Madura, langit sore masih merah membara, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu akan terjadi. Jauh dari hingar-bingar politik, para kiai mulai berkumpul di pesantren-pesantren tua, membicarakan kabar yang belum mereka yakini, wakil presiden akan datang ke tanah para wali. Dan entah mengapa, hati mereka belum siap menyambut. Bukan karena benci, tapi karena luka-luka lama yang belum sembuh. Dan dari sinilah perjalanan dimulai. Langit Madura sore itu tampak tenang, tapi hawa yang turun dari angin laut terasa berat. Mobil berplat R2 berhenti di halaman tanah merah milik sebuah pesantren tua. Tidak ada pagar megah, tidak pula spanduk selamat datang. Hanya beberapa santri berdiri di kejauhan, sebagian menunduk, sebagian lain menatap tanpa ekspresi. Di tengah keheningan itu, Gibran melangkah keluar, tanpa pengawal dekat, hanya ditemani satu ajudan dan sepasang sandal kulit yang debunya segera menyatu dengan tanah para ulama. Seorang kiai sepuh berdiri menyambutnya. Jubahnya kusam, sarungnya terlipat sederhana, dan sorot matanya seperti telah melihat terlalu banyak wajah-wajah berkuasa dalam hidupnya. Ia menyodorkan tangan kanan, lalu menariknya kembali sebelum benar-benar menyentuh. Senyum yang tersungging di bibirnya bukanlah senyum kehangatan, melainkan simbol adab, cukup sebagai isyarat sopan, namun belum jadi penerimaan. Di belakangnya, beberapa kiai lain berdiri kaku, sebagian mengangguk pelan, seolah masih menimbang apakah tamu ini layak duduk bersama mereka atau hanya layak dilihat dari jauh. Tidak ada sambutan resmi, tidak ada mikrofon, bahkan tak satu pun kamera diizinkan masuk ke lingkungan dalam pesantren. Di sebuah balai kayu sederhana, Gibran duduk bersila bersama beberapa kiai muda. Ia mencoba memulai percakapan, menanyakan kabar pesantren, tapi jawaban yang diterima singkat, padat, dan penuh kehati-hatian. Atmosfer terasa seperti ujian sunyi, seolah setiap geraknya sedang dicatat, setiap kata diuji nilainya, bukan oleh logika, tapi oleh hati-hati yang telah lama mencurigai kekuasaan. Gibran menyadari, ia sedang tidak bertamu ke rumah biasa. Ini tanah yang tak bisa dibeli dengan jabatan, tak bisa ditaklukkan oleh pencitraan. Ia duduk lebih rendah dari para kiai, tubuhnya menunduk sedikit ke depan, menatap ke bawah, sebagaimana ia diajarkan ayahnya dulu, jika kau tak tahu di mana posisimu, diamlah dan duduklah di bawah orang yang lebih tahu. Tapi bahkan diam pun diuji di sini, karena di Madura, keheningan bisa berbicara lebih tajam dari kalimat. Waktu berjalan lambat, maghrib hampir masuk, dan suara kentongan masjid mulai terdengar samar. Gibran menoleh ke arah suara itu, dan sejenak, salah satu kiai tua menatapnya sedikit lebih lama dari sebelumnya.
Masih belum ada kehangatan, tapi juga tak ada lagi penolakan terang-terangan. Mungkin itu isyarat kecil, bahwa kesabaran dan ketulusan perlahan mulai menembus dinding ketidakpercayaan. Tapi perjalanan Gibran baru saja dimulai. Dan malam ini, ia akan merasakan arti sepi yang sesungguhnya, sunyi yang lebih berat dari debat di Senayan, karena di tempat ini, yang dinilai bukan retorika, melainkan jiwa. Usai maghrib, Gibran dipersilakan masuk ke sebuah ruangan sederhana di dalam pesantren, dindingnya dari kayu tua, lantainya masih beralas tikar pandan. Disinilah forum tertutup berlangsung, jauh dari keramaian, hanya dihadiri segelintir kiai sepuh dan beberapa santri senior. Tak ada suara gaduh, hanya denting jam tua dan desau angin malam yang sesekali menyusup lewat celah jendela. Gibran duduk bersila, menunduk hormat, menanti suara pertama yang akan menembus hening itu. Dan akhirnya terdengar. Dari sudut ruangan, seorang kiai berusia hampir 80 tahun bersuara lantang, dengan suara serak yang masih menyimpan wibawa. Apa yang bisa anak kota tahu tentang nur para wali? Tentang hikmah yang lahir dari hidup miskin, tidur di lantai tanah, makan dari ladang sendiri, dan tangis malam yang hanya Allah tahu. Pertanyaan itu bukan hanya ditujukan pada Gibran, tapi pada zaman yang diwakilinya, zaman layar sentuh dan algoritma, zaman di mana suara ulama sering kalah oleh viralitas semu. Gibran tak membalas dengan kata-kata cepat. Ia diam sejenak, menarik napas dalam, lalu berkata perlahan, saya memang dibesarkan di kota. Tapi saya belajar Iqra bukan di rumah elit, melainkan di masjid kecil, bersama anak-anak penarik becak dan buruh cuci. Ia melanjutkan, menceritakan bagaimana sang ibu memakaikannya baju koko putih yang kini sudah koyak disimpan di lemari. Saya masih ingat suara guru ngaji saya, namanya Mbah Liem. Suaranya lemah lembut, tapi setiap huruf yang ia ajarkan terasa seperti cahaya. Waktu kecil saya tidak paham maknanya. Tapi sekarang, saya mengerti bahwa itu bukan pelajaran bacaan, melainkan pelita. Beberapa kiai tampak terdiam. Tak semua luluh, namun satu dua mulai melirik bukan dengan sinis, melainkan dengan penasaran. Gibran tak berbicara sebagai pejabat, melainkan sebagai anak dari masa lalu yang tak ingin diputus dari akar. Saya tidak datang membawa gelar, saya datang membawa rasa ingin tahu, ucapnya pelan, dan saya tahu, cahaya para wali tidak bisa dibaca dari buku, hanya bisa dirasakan lewat kedekatan. Kiai tua itu menatap Gibran lebih lama kali ini. Matanya yang semula tajam kini tampak sedikit melembut. Ia tidak menjawab, tidak pula mengangguk. Tapi dari diamnya, tersirat satu pesan, bahwa anak muda ini, setidaknya, tidak sedang berpura-pura. Dan di bumi Madura, kejujuran hati adalah kunci pertama untuk menembus benteng kepercayaan para penjaga warisan ruhani bangsa. Langit Madura mulai memudar menjadi keemasan ketika pengajian akbar dimulai. Ribuan jamaah memadati lapangan pesantren yang diterangi lentera minyak dan lampu. Seadanya, di atas panggung bambu sederhana, para kiai duduk berderet dalam keheningan penuh wibawa. Gibran duduk tak jauh dari barisan ulama, mengenakan baju putih polos dan sarung lurik, nyaris tanpa atribut kekuasaan. Sorot mata dari berbagai arah masih tertuju padanya, bukan dengan pujian, melainkan dengan kehati-hatian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika seorang panitia mengumumkan bahwa Gibran akan menyampaikan sepatah dua patah kata, suasana lapangan menjadi sunyi menanti. Namun baru saja ia bangkit berdiri, suara azan maghrib tiba-tiba mengalun dari menara musala di sudut kompleks. Lantunan itu menghentikan segalanya. Gibran tidak melangkah ke podium. Ia justru menunduk, melepas peci sebentar, lalu berbalik arah, meminta izin untuk berwudu. Tak ada mikrofon yang mengiringi keputusannya. Tak ada sorotan kamera yang ia perbolehkan mengikuti. Ia pergi dalam diam. Air wudu di kamar mandi santri terasa dingin menyentuh kulitnya. Ia membasuh wajahnya perlahan, seperti mencoba merontokkan sisa-sisa ego yang menempel sejak lahir di istana. Setelah itu, ia menuju barisan belakang lapangan, menyelip di antara jamaah tanpa meminta ruang khusus. Saat takbir pertama dikumandangkan, ia menunduk penuh khusyuk, menyatu bersama rakyat biasa. Seorang santri kecil di sampingnya sempat menatap, mungkin tak percaya bahwa orang yang dilihat di televisi kini bersujud di tanah yang sama, tanpa perbedaan jarak. Usai salat, angin malam mulai berhembus membawa hawa basah dari laut. Lapangan kembali riuh pelan, namun kini, suasananya berubah.
Bukan karena pidato yang telah dimulai, tapi karena sebuah sikap yang tak terduga, seorang wakil presiden memilih salat di belakang, bukan berbicara di depan. Sebagian kiai tak berkata apa-apa, namun saling bertukar pandang. Dalam tradisi pesantren, adab lebih tinggi daripada ilmu, dan diam yang dilakukan dengan niat tulus seringkali lebih keras dari 1000 pidato. Gibran belum mengatakan sepatah kata pun, namun pesan pertamanya telah sampai. Ia tak meminta perhatian, tapi telah mendapatkannya. Dan di panggung bambu yang masih menunggu, malam pun bersiap menjadi saksi, apakah pemuda ini akan benar-benar bicara, atau cukup dengan diamnya telah mengubah hati banyak orang. Langkah Gibran menuju podium terdengar pelan namun mantap, menapaki setiap anak tangga bambu yang sedikit berderit di bawah pijakannya. Tak ada musik pengiring, tak ada layar LED berkedip. Yang ada hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menyusup di antara ribuan jamaah yang duduk bersila. Matanya menyapu lautan manusia yang tenang, tapi tajam dalam mengamati. Ia tahu, malam ini bukan soal kata-kata indah, tetapi tentang keberanian untuk menjadi jujur, di hadapan mereka yang terbiasa menilai dari keheningan. Ia membuka pidato dengan salam sederhana, lalu menengadahkan tangan, memimpin doa pelan dan lirih, bukan untuk kemenangan politik, melainkan untuk keselamatan negeri, untuk para guru yang telah tiada, dan untuk hati-hati yang belum luluh. Setelah itu, ia berdiri tegak, tanpa teks, hanya membawa satu lembar kecil di saku, sebuah kutipan lama yang terus ia ingat sejak remaja. Jika kau ingin tahu akhlak seorang pemimpin, katanya, suaranya nyaris seperti bisikan, lihatlah siapa gurunya. Kutipan Imam Ghazali itu mengalun pelan, tapi jatuh tepat di jantung malam. Lapangan menjadi sunyi seperti bumi yang menahan napas. Tak ada kalimat tentang ekonomi digital, tak disebut satu pun capaian anggaran. Gibran berbicara tentang warisan nilai, bukan proyek. Ia menyebut nama-nama ulama yang dulu mengajarinya diam, menghormati, dan tidak memaksakan kehendak dalam perbedaan. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang merasa asing di antara anak-anak pesantren, tapi justru disitulah ia menemukan makna keikhlasan yang tidak diajarkan di ruang sidang parlemen. Saya datang bukan membawa solusi, ujarnya lirih, tapi membawa rasa ingin belajar dari jenengan semua. Beberapa kiai menunduk lebih dalam. Sorot mata yang semula penuh curiga kini mulai berubah menjadi renungan. Seorang santri di barisan depan terlihat mengusap matanya pelan, entah karena angin malam atau karena hati yang mulai digugah oleh kalimat yang tak berteriak. Gibran tak menjual janji. Ia tidak menutup pidatonya dengan ambisi. Ia hanya berkata, saya ingin jadi pemimpin yang dicintai ulama, bukan karena kekuasaan, tapi karena adab saya tidak menyakiti makam mereka. Ketika ia turun dari podium, tak ada tepuk tangan. Tapi justru dalam senyap itu, terasa seperti langit Madura sedang mencatat sesuatu. Suatu malam yang mungkin tak akan disiarkan di televisi nasional, tapi akan diceritakan dari mulut ke mulut di musala, langgar, dan warung kopi pesantren, tentang seorang pemuda yang datang, tidak berkampanye, tidak menyuruh, hanya meminta untuk diterima sebagai murid. Dan malam itu, dunia yang biasanya bising oleh politik tiba-tiba belajar arti diam yang memuliakan. Setelah jeda hening dari pidato singkat yang memecah batas antara panggung dan hati, Gibran kembali bicara, kali ini lebih pelan, seolah tak lagi berbicara kepada ribuan orang, melainkan sedang menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi kepada seorang guru tua. Matanya menatap tanah sesekali, dan nada suaranya berubah, lebih lembut, lebih dalam, seolah kata-kata yang keluar bukan lagi dari akal, tapi dari lubuk yang telah lama ia simpan rapat. Saya ingin menceritakan sesuatu yang sederhana, tapi tak pernah saya lupakan, ucapnya perlahan. Ia mengisahkan tentang sang kakek, seorang lelaki tua yang mengenalkannya pada doa-doa pendek ketika malam turun dan listrik mati. Beliau tidak bicara panjang, hanya mengajarkan satu doa per malam, kadang hanya satu ayat. Tapi dari situ saya belajar bahwa satu kalimat, bila datang dari hati, bisa lebih kuat dari 1000 pidato. Gibran menghela napas pelan. Kakek saya wafat saat saya masih kecil. Tapi setiap malam saya membaca doa yang beliau ajarkan, rasanya seperti beliau masih duduk di samping saya. Seorang kiai di ujung panggung terlihat mengusap matanya. Lalu ia berbicara tentang ayahnya, bukan sebagai presiden, tapi sebagai seorang bapak yang pulang larut namun selalu menyempatkan diri membangunkan anaknya untuk salat subuh. Waktu kecil saya menggerutu.
Saya tidak tahu kenapa seorang ayah yang kelelahan tetap menyempatkan waktu hanya untuk menarik selimut saya dan memaksa saya bangun, katanya, suaranya mulai serak. Tapi sekarang saya sadar, bahwa itu bukan kewajiban. Itu warisan. Kalimat itu menggantung di udara, seperti membelah malam menjadi dua sisi, masa lalu yang penuh keteladanan, dan masa kini yang sedang mencari arah. Gibran menunduk, lalu membacakan bait syair dari Imam Syafi'i yang ia hafal sejak usia 12 tahun. Jika kau tak tahan penatnya belajar, maka kau harus tahan menanggung hinanya kebodohan. Suara gumaman kecil terdengar dari kerumunan santri. Ia lanjut menyampaikan bahwa diam bukan tanda kelemahan, dan kesabaran bukan ciri dari pasrah, melainkan fondasi bagi siapapun yang ingin belajar memimpin dengan jiwa, bukan sekadar raga. Tak ada ledakan emosi, tapi ada air mata yang jatuh tanpa suara. Seorang ibu tua yang duduk paling belakang mulai menangis, diikuti oleh beberapa santri yang menunduk dalam diam. Malam itu, Madura tak hanya mendengar seorang wakil presiden berbicara, tapi menyaksikan seorang cucu yang sedang mengulang kembali langkah kecilnya menuju cahaya. Bukan sebagai pemimpin besar, tapi sebagai manusia yang sedang merindu asalnya. Dan dalam tiap cerita sederhana itu, gema hikmah pun merambat ke hati, tanpa dipaksa, tanpa diminta, hanya karena kejujuran selalu tahu jalannya pulang. Hening malam yang membungkus langit Madura tiba-tiba pecah oleh suara terseduh yang tak bisa ditahan. Seorang kiai muda di deretan kiri panggung menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar, suaranya pecah, tangis yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Air mata itu bukan karena kata-kata yang megah, tapi karena ia merasa disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari logika, semacam luka lama yang diobati bukan dengan obat, tapi dengan ketulusan. Tangisan itu seperti membuka celah pertama dari dinding hati yang selama ini berdiri kaku terhadap kekuasaan. Suasana berubah. Getaran emosional menjalar dari barisan panggung hingga ke barisan paling belakang. Tidak ada yang bersorak, tidak pula berdiri. Yang ada hanyalah kesunyian yang lebih nyaring daripada bunyi. Beberapa jamaah mulai terisak, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Bukan karena pidato menggugah, tetapi karena mereka merasa seakan sedang bercermin, melihat bahwa di hadapan mereka bukanlah seorang pejabat tinggi, melainkan seorang anak muda yang bersujud dalam kerendahan, menyentuh langit bukan dengan tangan, tapi dengan kejujuran batin. Seorang kiai sepuh yang sejak awal duduk dengan tatapan dingin kini menutup wajahnya dengan sorban. Tangan kirinya gemetar halus, bibirnya komat kamit mengulang istighfar. Ia adalah salah satu yang paling keras menolak kehadiran Gibran. Namun malam ini, kebekuannya mencair bukan karena kalimat-kalimat cerdas, tetapi oleh sikap diam, oleh cerita masa kecil yang tidak dibuat-buat, dan oleh keberanian seorang pemuda untuk tidak memaksakan dirinya dimengerti. Kiai itu meneteskan air mata, perlahan, dalam, dan disaksikan langit yang mulai dihiasi bintang. Gibran masih berdiri di atas panggung. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap ke depan, tak menghindari mata siapapun, tak menunduk, tapi juga tak meninggi. Malam itu, ia membiarkan keheningan mengambil alih, membiarkan suasana menyelesaikan kalimat-kalimat yang tak perlu diucapkan. Kadang, dalam perjalanan jiwa, kata tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah resonansi hati, dan itulah yang bergema malam itu di lapangan pesantren, suara batin kolektif yang mendadak selaras, setelah sekian lama retak oleh prasangka. Dan langit Madura, yang sedari sore hanya menjadi saksi diam, kini terasa lebih dekat, seolah menunduk menyaksikan peristiwa langka, ketika seorang pemuda tidak menundukkan orang lain, tapi justru merendahkan diri di hadapan ruh kolektif para penjaga warisan keilmuan Islam. Malam itu, tak ada yang benar-benar tahu kapan acara berakhir. Karena yang selesai bukan sekadar pengajian, tapi dinding batin yang perlahan runtuh oleh kekuatan paling sunyi di dunia, adab. Hening masih menyelimuti lapangan ketika langkah pertama terdengar dari panggung. Seorang kiai sepuh bangkit perlahan, tubuhnya bungkuk namun langkahnya mantap. Tak ada aba-aba, tak ada isyarat resmi, hanya dorongan dari dalam hati yang seperti tak mampu lagi ditahan. Ia berjalan menembus kerumunan jamaah di atas panggung, matanya tak lepas dari sosok Gibran yang masih berdiri diam, menunduk hormat. Di belakangnya, satu persatu kiai lain menyusul, tak dengan suara, melainkan dengan kesadaran bahwa malam ini bukan tentang siapa menang, tapi siapa mampu merendah setinggi-tingginya. Saat tiba di hadapan Gibran, kiai itu tak berkata apa-apa.
Ia hanya berlutut, lalu meletakkan dahinya di tanah. Sujud bukan pada manusia, tapi pada kehadiran Allah yang dirasanya nyata dalam malam yang penuh getar ini. Bibirnya bergetar membaca doa, suaranya pelan, namun mengguncang hati yang mendengarnya. Ya Allah, jika ini pertanda zaman baru, maka lembutkan hati kami untuk menerimanya. Jika Engkau hendak memberi pemimpin dari jalur yang tak kami duga, maka jangan jadikan kami orang yang menolak rahmat. Karena ego, doa itu mengalun tanpa pengeras suara, tapi terdengar oleh ribuan telinga yang tiba-tiba senyap menyimak. Tangis pun pecah. Dari tengah kerumunan jamaah, ratusan tangan mulai terangkat, satu persatu, seperti gerakan alami yang datang dari langit lalu merambat ke bumi. Doa-doa lirih saling bersahutan, tak ada yang dikomando, tak ada yang dibentuk secara teatrikal. Seorang ibu di barisan belakang bersujud di atas sajadah lusuhnya, seorang santri kecil memejamkan mata sambil menggenggam pecinya erat-erat. Langit malam yang sedari tadi mendung kini terbuka, memperlihatkan gugusan bintang yang seolah ikut mendengarkan. Gibran sendiri hanya berdiri terpaku, lalu perlahan menunduk, dan akhirnya bersimpuh di tanah bersama para ulama. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bukan untuk menyembunyikan air mata, tapi karena ia tahu ini bukan saatnya ia dilihat, ini saatnya ia menyatu. Dalam sujud yang tenang itu, ia berdoa dalam diam, agar ia mampu menjaga apa yang telah dipercayakan, agar ia tidak merusak kepercayaan yang tumbuh dari air mata dan doa malam ini. Dan langit Madura menjadi saksi, bukan tentang seorang pejabat yang diterima, tapi tentang umat yang akhirnya membuka pintu hati mereka setelah diuji bukan oleh kecerdikan retorika, tetapi oleh kerendahan hati yang nyata. Doa menggema tanpa henti. Sujud menjadi bahasa yang tak bisa diterjemahkan, hanya bisa dirasakan. Malam itu, tanah pesantren bukan lagi tempat biasa, ia berubah menjadi tanah perjanjian sunyi antara pemuda dan para penjaga warisan ruhani bangsa. Acara berakhir tanpa aba-aba resmi. Tak ada pembawa acara menutup dengan gegap gempita, tak terdengar musik perpisahan, bahkan tidak satu pun wartawan terlihat mendekat. Malam itu, seolah semua orang tahu bahwa yang terjadi barusan terlalu suci untuk dikemas sebagai tayangan atau headline. Lapangan perlahan kosong, tapi suasana justru terasa semakin penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata, ketenangan, ketulusan, dan rasa percaya yang baru saja terlahir kembali. Gibran masih duduk di tikar panggung, menunduk, kedua tangannya menggenggam sajadah kecil yang ia bawa sendiri. Keringatnya dingin, wajahnya masih basah oleh air wudhu dan air mata. Tiba-tiba seorang kiai mendekat, memeluknya tanpa kata. Lalu seorang lagi, dan seorang lagi. Mereka tidak menyebut jabatan, tidak bertanya tentang program. Mereka menyebutnya dengan satu sebutan sederhana tapi menggetarkan, anak bangsa. Bukan sebagai penghormatan kosong, melainkan sebagai pengakuan, bahwa ia kini bukan tamu, tapi bagian dari mereka. Satu kiai muda berkata lirih di telinganya, kau tidak datang membawa janji, tapi membawa nur. Dan itu yang membuat kami percaya. Kalimat itu membuat Gibran menunduk makin dalam, tak mampu berkata apa-apa. Pelukan demi pelukan bukan basa-basi. Mereka bukan bentuk dukungan politik, tapi restu yang lahir dari hati-hati yang selama ini membangun tembok karena terlalu sering disakiti oleh kekuasaan yang lupa arah. Kini tembok itu runtuh, bukan oleh tekanan, tetapi oleh kelembutan. Di sudut lapangan, seorang santri kecil memandangi Gibran dari jauh. Ia menggenggam peci lusuhnya dan berbisik pada temannya, benarkah itu wakil presiden? Temannya menjawab, bukan. Kata Abah, dia anak bangsa yang insya Allah membawa cahaya. Percakapan kecil itu, meski sederhana, seperti menutup malam dengan gema yang dalam. Karena sesungguhnya, perubahan besar kadang berawal dari satu perasaan kecil yang tumbuh di dada anak-anak yang percaya bahwa kejujuran itu mungkin. Dan malam itu, di tanah yang pernah sunyi oleh curiga, kini terang oleh keyakinan baru. Tak ada sorotan lampu, tapi wajah-wajah para ulama memancarkan sinar yang jauh lebih hangat. Malam itu tidak akan masuk siaran nasional, tapi ia akan hidup lama di langgar-langgar kampung, di obrolan para kiai di warung kopi, dan di hati mereka yang menyaksikan sendiri, bahwa di Madura, pada satu malam yang tak biasa, seorang pemuda tidak sekadar diterima, ia diakui sebagai bagian dari cahaya yang sedang dititipkan untuk menjaga arah negeri. Pagi itu, dunia digital bergerak seperti biasa, cepat, gaduh, tak sabar.
Namun ada satu video berdurasi 9 menit yang menembus pola algoritma dan menyelinap ke hati siapapun yang menyentuh tombol putar. Bukan karena dramatisasi, bukan pula karena unggahan akun politik besar. Video itu hanya rekaman sederhana, tanpa filter, tanpa logo partai, tanpa musik latar. Namun isinya, suara Gibran yang tenang membacakan makalah Imam Ghazali dan menyampaikan kisah kecil tentang ayahnya, menggetarkan ratusan ribu hati dalam hitungan jam. Komentar pun membanjir, bukan dari buzzer atau simpatisan, tapi dari orang-orang biasa. Seorang buruh menulis, "Saya menangis nonton ini di sela kerja." Seorang guru pesantren membagikan tautan itu dengan catatan, "Ini bukan pidato. Ini nasihat." Bahkan di antara yang biasanya sinis terhadap politik, muncul suara yang berkata, "Akhirnya, ada yang tidak merayu dengan janji, tapi menunduk dengan adab." Gibran tidak berniat viral, tapi justru karena itulah ia sampai ke tempat yang paling sulit dijangkau oleh politisi, hati rakyat yang tulus. Di tengah gelombang pujian, Gibran tetap diam. Ia tidak mengadakan konferensi pers, tidak menyusun tim media, tidak membuat narasi balasan. Ia memilih mengirim pesan pribadi kepada para kiai yang hadir malam itu, mengucap terima kasih dengan satu kalimat sederhana, "Saya yang belajar dari panjenengan semua." Dan itu bukan basa-basi. Ia tahu bahwa malam di Madura bukan soal karir, tapi soal keberlanjutan ruh yang diwariskan para ulama dalam diam, dalam sabar, dalam akhlak yang tak bisa dipalsukan. Media nasional akhirnya meliput, tapi mereka kebingungan menyusun narasi. Karena tak ada sudut konflik, tak ada adu argumen, tak ada kata-kata provokatif yang bisa dijadikan kutipan bombastis. Yang ada hanya getaran lembut tentang seorang pemuda yang memilih jalan sunyi, berbicara pada hati, bukan pada pasar suara. Disinilah orang mulai sadar, bahwa perubahan besar tak selalu lahir dari hiruk-pikuk panggung, tapi dari panggilan kecil yang datang dari dalam jiwa yang jernih. Zaman mungkin telah berubah, digital, cepat, penuh distraksi, tapi ruh para pendahulu tetap terjaga lewat mereka yang tahu kapan harus bersuara, dan lebih tahu kapan harus diam. Madura malam itu bukan akhir, tapi awal. Bukan klimaks, melainkan mukadimah dari sesuatu yang lebih besar, generasi baru pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi beradab. Dan bangsa ini, akhirnya, mulai mengenali harapan dalam bentuk yang lebih halus, dalam doa, dalam sujud, dalam ketulusan yang tak bisa diedit. Di tanah yang keras oleh sejarah, namun lembut oleh doa para alim, sebuah benih tumbuh tanpa riuh. Bukan karena panggung, bukan pula karena sorotan kamera, tetapi karena ketulusan yang berhasil menembus sekat-sekat prasangka. Gibran tidak datang membawa janji, ia datang membawa diri. Dan malam di Madura menjadi saksi, bahwa ketika adab mendahului ambisi, langit pun bersaksi dengan haru. Para kiai yang tadinya mencibir, kini menjaga namanya dalam doa. Anak-anak muda yang biasanya apatis, mulai mempercayai harapan bukan dari pidato hebat, tapi dari keteladanan yang senyap. Sebuah gerak hati telah terjadi, bukan sebagai kampanye, melainkan sebagai perjalanan spiritual bangsa ini menuju zaman baru. Zaman telah berganti, tapi ruh para pendahulu tetap terjaga, selama masih ada pemuda yang mau menunduk, bukan meninggi. Yang memilih mendengar, sebelum bicara. Yang tak hanya ingin berkuasa, tapi mau belajar dari orang-orang yang hidupnya tak pernah ingin dikenal, namun selalu didoakan. Disitulah perubahan sejati bermula.